billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh ada yang pakai peci kan saya tunggu. Itu pas soalnya gitu pecinya itu. Nah, kalau di sini. Biar kompak. Oh, ada temannya sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Nana yang soleh, solehah, para calon ahli surga insyaallah ya. Mau ke surga? Mau kapan? Kapan aja. Alhamdulillah, suasana surganya sudah ada di sini. Banyak pohon, teduh, kumpul orang-orang soleh-solehah insyaallah. Kelihatan wajahnya wajah-wajah soleh-solehah insyaallah ya. Kumpul dengan guru-guru kita juga yang soleh-solehah. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan Allah berikan pahala yang melimpah terus-terusan jadi amal jariyah karena ilmunya banyak diberikan untuk kita semuanya. Saya sampai maghrib sampai isya ini. Siap sampai isya? Saya tidak siap. Anak-anak yang soleh-solehah, apa yang bikin kita bisa jatuh cinta ke orang lain? Pertama, fisiknya. Entah karena fisiknya itu menarik, rupawan, cantik dan seterusnya. Dan itu fitrah. Kalau kita suka ke orang lain karena fisiknya, normal. Tapi kalau cuma fisik, Abu Lahab itu ganteng. Abu Lahab itu ganteng, putih, pipinya kemerah-merahan, kayak pakai blush on, polkadot, ganteng. Istrinya Abu Lahab itu cantik, sampai disebutnya Ummu Jamil. Ummu itu artinya ratu atau ibu, Jamil itu artinya cantik. Jadi istrinya Abu Lahab itu ratu kecantikan. Abu Lahabnya ganteng. Lahab itu menyala, abangku. Abu Lahab disebut Abu Lahab karena pipinya merah, saking menyalanya karena kulitnya putih, jadi kelihatan merah. Mancung ya, jelas, tinggi, dan kaya, duitnya banyak. Ini satu, fisik itu bisa bikin kita tertarik. Tapi kalau tertarik karena fisik, ya banyak. Saya pernah ke Palestina, masuk ke imigrasi Israel, ganteng, cantik, tapi Israel. Secara fisik mungkin wow, tapi hatinya ya jahat gitu ya, jahat ke saudara-saudara kita di Palestina sana. Yang kedua, ada orang yang atau kita bisa tertarik jatuh cinta selain karena fisik. Yang kedua karena perilakunya, karena akhlaknya, karena kebaikannya. Gitu. Kadang fisiknya mungkin menurut kita biasa-biasa, tapi orangnya baik,
Orangnya murah senyum, dermawan, suka berbagi, seneng nyapa, gak pernah ngebully gitu ya. Seneng ngebantu. Mungkin fisiknya biasa-biasa menurut kita, tapi kita suka, kita senang. Ini yang kedua. Satu karena fisiknya, dua karena perilakunya. Yang ketiga, ada juga orang yang menarik, kita jadi suka, kita jadi perhatian, kita tertarik itu gara-gara apa ini namanya? Kalau ini apa? Kalau ini? Kalau ini? Jadi ternyata antara ini dengan ini nyambung. Ada orang yang bikin tertarik itu karena ini. Wah, dia crazy rich, duitnya banyak. Wah, dia Mister Ayu, Mister Beast gitu. Wah, duitnya banyak, duitnya nggak berseri. Jadi tertarik. Satu karena fisik, dua karena perbuatan, tiga karena harta. Bayangkan kalau tiga-tiganya itu ada di satu orang. Fisiknya ganteng, tinggi, mancung, kulitnya bagus, gagah, kuat, akhlaknya baik, ya, perilakunya luar biasa, dan uangnya juga ada. Orang itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita itu sudah dibuat mudah oleh Allah, dibuat gampang oleh Allah. Bayangkan kalau misalnya anak-anak yang soleh-soleha, bayangkan kalau kita disuruh mencintai yang fisiknya menurut kita kurang menarik, akhlaknya juga jelek, gitu ya, nggak punya duit, cintailah dia. Susah. Disuruh mencintai yang nggak menarik hati kita, itu susah. Tapi untuk mencintai Nabi Muhammad SAW itu tanpa harus disuruh, asal kenal saja, asal kenal pasti jatuh cinta. Masalahnya kita harus kenal, tantangannya kita harus kenal. Kata Ali bin Abi Thalib, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang melihatnya akan merasakan wibawanya, dan barang siapa yang bergaul dengannya pasti akan jatuh cinta kepadanya. Man rohhu habahu wa man khalatahu ahabbahu. Melihat dari jauh, wow, makin dekat, itu Rasulullah. Kalau kita dari jauh kelihatan glowing in the dark. Kalau kita belum kenal orang, kita misalnya tahu influencer dari YouTube begitu ya, oh luar biasa. Tapi setelah kenal dekat, setelah kita kenal dekat, kalau dari jauh kelihatan, wah luar biasa. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari jauh luar biasa, makin dekat makin cinta. Itu bedanya dengan kita. Kalau kita ngelihat orang jauh, ih pinternya luar biasa, ih luar biasa ya, wah. Tapi kalau udah dekat, udah tahu modalnya, udah tahu aslinya, udah tahu karakternya. Kalau Nabi Muhammad enggak, dari jauh kelihatan luar biasa, makin dekat pasti makin cinta. Masalahnya cuma satu, kenal atau enggak, tahu atau enggak. Karena kalau sudah tahu, Allah sudah membuat kita untuk jatuh cinta ke beliau. Pengen tahu fisiknya, fisiknya menarik. Pengen tahu akhlaknya, akhlaknya menarik. Pengen tahu duitnya, duitnya juga membuat menarik. Kita cerita satu-satu. Tema kita hari ini, gimana bacanya? Loving the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wholeheartedly living His way. Masya Allah. Artinya adalah buang sampah pada tempatnya. Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepenuh hati dan mengikuti gaya hidupnya. Orang kalau sudah cinta pasti pengen niru.
Nana yang soleh-solehah, saya sarankan kalau ada rezeki, kalau nanti googling ya, cari tulisan judulnya kepribadian Nabi Muhammad atau fisik Nabi Muhammad seperti apa. Kita cerita fisiknya dulu. Tapi punten ya, punten, Bapak Ibu guru dan anak-anak yang sok, tolong jangan menggambar fisik Nabi. Ustaz, saya nggak menggambar fisik Nabi, cuman memasukkan ke AI, tolong buatkan generate wajahnya seperti ini, juga nggak boleh gitu. Nggak boleh, karena itu sama seperti menggambar. Tuh, zaman sekarang menggambar itu nggak usah begini. Zaman sekarang menggambar itu pakai tulisan. Buatkan pemandangan, kanan kirinya pepohonan, di atasnya ada matahari, warnanya kekuning-kuningan, kemudian banyak mobil, banyak orang berlalu lalang. Enter, generate, jadi gambar. Jadi tidak boleh melukis, juga tidak boleh mengenerate gambarnya lewat AI. Kita cerita fisik Nabi. Kata para sahabat, fisik Nabi itu tingginya seperti orang-orang. Kalau kumpul dengan orang yang tinggi nggak disebut pendek. Kalau kumpul dengan orang yang pendek nggak ketinggi. Tingginya rata-rata. Kurang lebih kalau orang Arab sekarang tingginya rata-rata sekitar 180-an lah. Kurang lebih 180-an, karena ada yang lebih tinggi. Ada yang tahu sahabat Nabi yang tinggi sekali? Tinggi banget, namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau bikin baju seragam misalnya, bahannya itu harus 2 kali lipat. Jadi kalau kita ukurannya paling gede, ukuran kita apa? XL. Nah, Umar bin Khattab bisa triple XL karena badannya tinggi, tinggi sekali. Bahkan kalau naik kuda yang sedang, orang-orang itu kan kakinya ngangkat, ini Umar kakinya nyampe ke bawah, saking tingginya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggi badannya itu sedang, nggak terlalu tinggi banget, ya, nggak terlalu pendek banget untuk ukuran orang Arab pada waktunya. Satu. Yang kedua, rambutnya. Ini kira-kira rambut siapa yang paling mirip Nabi Muhammad di sini ya? Kata para sahabat, rambut Nabi itu nggak lurus, tapi juga nggak keriting, tengah-tengah. Apa bahasa kita, ikal. Kita mencoba mengenal fisik Nabi supaya kebayang di kepala kita, Nabi kayak gimana sih wajah Nabi. Bayangkan ya, tingginya sedang, buat orang Arab segitu sedang, rambutnya ikal. Kadang rambut Nabi itu sampai ke leher, kadang rambut Nabi juga pendek sampai ke batas telinga, tergantung kebiasaan, tergantung waktu. Kadang Nabi belah tengah, rambutnya gondrong belah tengah. Kadang Nabi juga disisir ke belakang. Kalau rambut Nabi lagi panjang, ditarik ke belakang, biasanya Nabi ikat rambutnya jadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Itu rambut Nabi. Dan buat orang zaman dulu rambut panjang itu biasa. Nah, kalau kita sekarang karena nggak biasa, jadi nggak usah begitu ya. Sampai ke telinga cukur, Dahi, supaya teman-teman, ikhwan akhwat, anak-anak yang soleh-soleha bisa membayangkan. Mudah-mudahan kalau kebayang, nanti malam bisa mimpi ketemu Rasulullah SAW. Dahinya lebar dan alisnya itu tebal. Jarak antara alis itu agak jauh. Hidung, mancungnya mancung tipis, bukan mancung yang, karena ada orang yang mancung tapi gede. Ada yang mancung itu ke depan dan ke samping mancung. Ini mancungnya tipis dan di tengah-tengahnya ada lekukan sedikit. Nah, nanti cari orang yang mancung, tengah-tengahnya yang ada lekukan. Kurang lebih seperti itu hidungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidungnya mancung, bibirnya lebar.
Kalau beliau tersenyum, gigi atasnya itu kelihatan seperti awan, kata para sahabat. Coba senyum semuanya. Ini senyumnya ada yang supaya kelihatan giginya. Coba yang ikhwan senyum, yang ikhwan senyum. Nah, anak laki-laki senyum. Senyumnya kebuka mulutnya. Yang paling lebar. Saya jadi takut melihatnya. Bukan muam, senyum. Senyum, oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam giginya itu putih dan gigi serinya, gigi seri atasnya itu ada celahnya. Ya, namanya falajah. Jadi antara gigi seri yang kanan dengan gigi seri yang kiri ada celah sedikit. Jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tebal sampai kata sahabat Nabi, kalau lagi jadi imam kita bisa ngelihat jenggotnya itu gerak-gerak lagi ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Jenggotnya gerak-gerak kelihatan dari belakang dan jenggotnya rapi di dua. Hiji. Jenggotnya rapi. Jadi bukan jenggot yang berantakan kayak Medusa, kayak bukan jenggot yang berantakan nggak disisir. Jenggotnya rapi. Kalaupun panjang, misalnya panjang jenggotnya, Rasulullah itu selalu sepanjang-panjangnya itu paling panjang sejempol, segenggaman tangan. Jadi kalau jenggotnya dipegang, terus lebih dari tangan, yang lebihnya itu dipotong. Jadi tetap rapi bentuknya. Itu bukan yuk kemana begitunya menyeramkan, enggak. Kalau punya jenggotnya harus dirapihkan. Pundaknya, masya Allah, pundak Rasulullah itu lebar. Pundaknya lebar dan kalau Nabi jalan, kalau Nabi berdiri, kalau Nabi duduk tegak. Kenapa para sahabat nyebut pundaknya itu lebar? Lihat, Nana yang soleh-solehah lihat. Kalau duduknya begini, itu pundaknya jadi kecil, kelihatannya dekat gitu. Tapi kalau duduknya tegak, pundaknya jadi berjarak, jadi lebar. Dan itu lebih sehat. Kalau begini namanya apa? Kifosis. Ini skoliosis. Lordosis. Nah, gitu. Jadi Nabi tegak. Nanti silahkan ngaca di depan cermin. Kalau garis di bajunya gak berkerut, berarti badannya sudah pas. Kalau begini berkerut nih. Kalau begini berkerut, berarti masih terlalu merunduk. Jadi pastikan ininya juga nggak ada kerutannya, sudah dipaskan. Nah, itulah duduknya Nabi Muhammad, pundaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dadanya bidang dan perutnya rata, tidak bulat sepanjang usia. Dadanya rata, six pack dada Rasulullah. Betul. Pak Ustadz, siapa yang pernah lihat dada Rasulullah, perutnya Rasulullah? Anas bin Malik, sahabat Nabi, itu jadi asisten di rumah tangga Nabi, ya, yang melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi lagi buka baju, Anas ngelihat dadanya itu bidang, perutnya itu six pack, dan ada bulunya dari sini. Kata Anas bin Malik, di dadanya ada bulu, di perutnya ada bulu. Tangannya besar, jarinya panjang dan bulat. Jadi nggak lentik jarinya, tapi jarinya besar dan panjang. Jarinya panjang dan besar. Kalau Nabi sudah ini, masya Allah, saking bertenaganya Nabi, anak-anak yang soleh-solehah. Waktu Nabi perang Uhud, satu-satunya orang yang pernah terluka, satu-satunya orang yang pernah kena tombaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini. Jadi ada orang datang ke Rasulullah bawa kuda, kata Nabi, coba lihat mana tombak. Tombak itu dilempar sama Nabi dan kata Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada di sampingnya, saya takut tombak itu kena saya. Saking kencengnya otot Nabi, saking kerasnya Rasulullah ngelempar, sampai si tombak itu kena pas ke mata musuh tadi. Dia datang pakai kuda, dia datang pakai baju besi yang kelihatan cuman matanya, tapi Rasulullah berhasil
ngelempar tombaknya ke mata. Presisi, kuat, kenceng. Itu Rasulullah, tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke bawah kakinya, masya Allah. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi waktu perang Badar, kata Nabi begini, kuda kita itu cuma ada sepertiga. Jadi jumlah kita ada 300, kata Nabi, sementara untanya cuma ada 70-an. Kurang lebih sepertiga lah, nggak pas sepertiga. Supaya nggak terlalu capek, satu onta, satu kuda, tolong digilir 3 orang. Jadi ini Madinah, ini Badar, jaraknya 150 km. Kendaraannya cuma ada sepertiga, 70. Kata Nabi, tolong setiap 3 orang giliran naik kuda, turun. Orang yang kedua naik kuda, turun. Orang yang ketiga naik kuda. Kalau jarak 150 kilo, setiap orang naik kuda sepertiganya. Berarti satu orang berapa kilometer naik kudanya? Dari Madinah ke Badar jaraknya 150 kilo. Kudanya cuma ada 1, orangnya ada 3. Berarti satu orang naik kudanya berapa jauh? 50 kilo. Jalan kakinya berapa kilo? 100 kilo. Kata Nabi begini, saya juga akan giliran. Ali bin Abi Thalib sini, Marsad bin Abil Marsad sini. Ada apa wahai Rasulullah? Sini. Kita gantian ya. Saya naik kuda duluan. Nanti kalau sudah habis waktunya saya turun, nanti Ali yang naik. Nanti kalau Ali sudah habis waktunya, nanti Marsad yang naik. Kita giliran. Rasulullah naik kuda duluan. Pas waktunya turun, kata Ali ke Marsad, Marsad sini. Ada apa Ali? Saya jatah naik kudanya mau saya kasih ke Rasulullah. Biar Rasulullah yang naik kuda, biar saya jalan kaki. Saya masih muda. Rasulullah kan sudah berusia. Rasulullah umurnya sudah 55, usia saya kan masih 25, kata Ali. Kata Marsad, oh kalau gitu jatah saya juga saya kasih ke Rasulullah. Biar Rasulullah terus-terusan naik kuda, biar kita berdua jalan kaki. Saya setuju. Deal. Nabi manggil Ali. Ali sini. Ada apa ya Rasulullah? Sekarang jatah kamu naik kuda. Apa kata Ali? Ya Rasulullah, lanjutkan naik kudanya, biar kami yang jalan kaki. Kira-kira jawaban Rasulullah gimana? Bagus anak muda, lanjutkan. Gak begitu. Kata Nabi, Nabi marah, mukanya merah. Kata Nabi begini, wahai Ali, wahai Marsad, bahasa Arabnya begini, ma antuma biaqdar alal masyi minni wala ana bi aghna bi thawabin minkuma. Kalian berdua jalan kakinya tidak lebih kuat dari saya, dan saya juga butuh pahala seperti kalian berdua. Jadi apa maksudnya? Ali, Marsad, kalau ngadu bitis, kalau ngadu paha, kalau ngadu kuat jalan kaki, saya lebih kuat dari kalian berdua. Kalau lari estafet Rasulullah melawan Ali dan Marsad 150 kilo, Ali dan Marsad misalnya berdua 75 dilanjut 75, dengan Rasulullah sendirian 150 kilo. Kata Nabi, saya lebih menang dari kalian, saya lebih kuat dari kalian berdua. Kalian berdua tidak lebih kuat daripada saya. Padahal usia Nabi 55 tahun, usia Marsad dan Ali baru 25 tahun. Sekuat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuat fisiknya. Jadi para sahabat juga yang pernah dengar cerita Nabi gulat dengan Rukanah? Itu dia. Kuat. Rukanah itu Habib Nurmagomedovnya lah, tapi versi musyrik. Rukanah itu Conor McGregor. Rukanah datang ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rukanah, Muhammad, kalau kamu pengen saya masuk Islam, gelut jeung mamang, gulat dengan saya, berantem dengan saya kalah, saya syahadat. Kita kalau ditantangin sama orang preman misalnya,
Kemana? Ke sekolah. Gelut jeung saya. Dilawan jangan, terima jangan tantangannya. Yakin. Kata Nabi, ayo siap. Nabi gulung lengannya, gulat, dan Rasulullah berhasil ngebanting Rukana. Bukan cuma sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Jadi apa yang membuat kita mudah jatuh cinta ke Rasulullah? Satu, fisiknya. Fisiknya. Kita itu lebih mudah gampang jatuh cinta dengan orang yang fisiknya menarik. Baik menarik karena kuatnya, menarik karena tampannya, menarik karena gantengnya, menarik karena kulitnya. Kulit Nabi itu putih, seperti Abu Lahab kulitnya putih. Betul. Jadi buat bangsa Arab itu menarik begitu ya. Kemudian rambutnya menarik karena selalu rapih dan tertata. Giginya juga rapih. Jadi manusia yang sangat sempurna Rasulullah secara fisik. Secara fisik menarik. Yang kedua, apa yang bikin kita gampang jatuh cinta? Yang kedua, perilakunya. Perilakunya. Kata para sahabat, ini kata Khadijah binti Khuwailid. Kata Khadijah begini. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Gua Hira, waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat wahyu, waktu Nabi ketakutan pulang dari Gua Hira, ya, kata Nabi, tolong selimuti saya, tolong selimuti saya. Diselimuti Rasulullah. Setelah hilang takutnya, kata Nabi, saya takut, saya diganggu setan. Kok bisa? Tadi malam saya sendirian, tiba-tiba ada makhluk meluk saya, kemudian melepaskan, dipeluk lagi, dilepaskan, dipeluk lagi, dilepaskan. Setelah itu dia bilang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tiba-tiba hilang. Nabi nggak tahu kalau yang datang itu Jibril. Karena waktu Jibril datang, Jibril nggak memperkenalkan diri. Jibril waktu datang nggak bilang begini, Assalamualaikum, waalaikumsalam, saya Jibril dari langit. Oh, ada keperluan apa? Ini ada surat Al-Alaq. Anda jadi Nabi, silakan tanda tangan di sini. Jibril itu datangnya tiba-tiba, datang tidak diundang dan pergi tidak diantar. Namanya Jibril, malaikat Jibril. Jadi Rasulullah belum tahu kalau tadi malam itu sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul. Kata Rasulullah, saya takut kalau saya diganggu oleh setan. Kenapa? Kata Khadijah, karena saya didatangi makhluk tengah malam tiba-tiba, dan makhluknya tiba-tiba pergi. Kata Khadijah begini, ini Masya Allah, perilaku Nabi Muhammad sebelum beliau jadi Nabi. Kata Khadijah, wahai suamiku, mustahil Allah menghinakanmu. Mustahil Allah menghinakanmu. Karena engkau ini ada 6 yang disebut-sebut Khadijah tentang perilaku Nabi Muhammad SAW sebelum beliau jadi Nabi. 1, innaka latasduqal hadith. Jujurmu ada dalam setiap ucapan. Yang pertama apa? Jujur. Nabi kalau bicara apa adanya. Nabi kalau bicara jujur. Nabi gak pernah berbohong walaupun cuma 1 kali. Sampai kata orang Mekah begini, waktu Nabi ngumpulin orang Mekah. Jadi pagi-pagi orang Mekah lagi kerja, orang Mekah lagi dagang, orang Mekah lagi aktivitas. Tiba-tiba Nabi manggil dari atas bukit Sofa, orang Mekah, bahaya, bahaya, kumpul, kumpul, kumpul. Ada apa wahai Muhammad? Kumpul, kumpul, wasawaha, wasabaha, bahaya, bahaya. Ada bahaya apa? Kumpul dulu. Semua orang sudah kumpul, ribut, mereka kaget. Ada bahaya apa? Kok kami nggak dengar ada bahaya? Kumpul dulu. Setelah semuanya kumpul, kata Nabi, kalian percaya nggak kalau di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan nyerang kita semua? Kata mereka, wahai Muhammad,
kami tidak pernah mendapati engkau berbohong walaupun cuma satu kali. Anda ini gak pernah bohong walaupun satu kali. Ma jarrabna bika kadziban qattun. Anda gak pernah bohong. Tapi ini aneh. Anak-anak yang soleh-solehah, Bapak Ibu guru, kalau ada pasukan berkuda, minimal apa itu? Mik. Suara mik. Minimal derap langkah kaki kudanya itu sudah terdengar dari jauh. Tapi mereka nggak mendengar, telinga mereka nggak dengar ada pasukan berkuda. Kalau ada pasukan berkuda, minimal debunya itu kelihatan dari jauh. Debunya nggak ada, derap langkahnya juga nggak kedengeran. Tapi kata mereka, wahai Muhammad, Anda tidak pernah berbohong. Walaupun mata kami nggak melihat buktinya, walaupun telinga kami nggak mendengarkan buktinya, asal Anda yang ngomong kami percaya. Ini kalau bahasa kita, Nabi kalaupun presentasi tapi nggak pakai data, orang-orang tuh percaya. Asal yang ngomongnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka percaya. Kenapa? Nggak pernah bohong. Puluhan tahun nggak pernah bohong. Tiba-tiba kata Nabi begini, kalau kalian percaya ada bahaya pasukan berkuda yang bakal menyerang kita, ada bahaya yang jauh lebih besar dari itu semua. Oh, bahaya apa wahai Muhammad? Ini negara Mekah kalau diserang oleh pasukan asing, kalau ada kekuatan asing, orang-orang asing yang mau nyerang Mekah, itu kan bahaya. Apa yang lebih berbahaya daripada keamanan negeri Mekah wahai Muhammad? Daripada diganggu, apa yang lebih bahaya? Kata Nabi, yang lebih berbahaya adalah api neraka. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Kalau kalian takut diserang oleh orang asing, kalau kalian takut diserang oleh pasukan berkuda, kalian harus lebih takut dengan api neraka. Orang tadinya sudah panik. Wah Muhammad, ada pasukan berkuda. Saat mereka takut, kata Nabi, jaga perasaan takut itu dan alihkan supaya takutnya takut. Engkau kumpulkan kami cuma cerita tentang neraka, bukan cerita tentang keamanan negara, bukan cerita tentang kekuatan asing. Jadi bukan pasukan berkuda yang berbahaya, neraka. Celaka engkau di hari-harimu. Tabban laka sa'iral yaum. Pamannya temperamen, ganteng memang, tapi temperamen. Pamannya nggak tahu tempat kalau lagi berantem, sama keponakan sendiri berantem di depan orang. Tapi Rasulullahnya tetap tenang. Nabi nggak ribut di depan banyak orang. Nabi nggak temperamen seperti Abu Lahab. Nabi tenang. Sampai semua orang bubar pulang ke rumah masing-masing, datang malaikat Jibril bawa surat apa? Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Lanjutkan. Sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab akan masuk neraka yang menyala-nyala. Kenapa Abu Lahab masuk neraka yang menyala-nyala? Karena Abu Lahab menganggap, nggak penting bicara tentang neraka, yang penting bicara tentang keamanan negara wahai Muhammad. Kata Allah, ya sudah, kalau begitu saya selanaran zatalaha. Jadi ini satu, kita cerita apa tadi? Perilaku Nabi Muhammad yang gampang bikin orang jatuh cinta, jujur, apa adanya. Sampai kata orang Mekah, walaupun kami nggak dengar kaki kudanya, walaupun kami nggak melihat ada debu naik ke atas langitnya, tapi asal Anda yang ngomong kami percaya. Orang jujur itu gampang disukai, orang jujur itu gampang dicintai. Yang kedua, kata Khadijah, wahai suamiku, wahai Muhammad, innaka la tasduqal hadits wa tasilur rahim. Engkau itu selalu menjaga hubungan kekeluargaan, silaturahmi. Silaturahmi itu apa? Ke kakak hubungannya baik, namanya silaturahmi. Ke adik hubungannya baik, itu silaturahmi. Ke orang tua hubungannya baik, itu silaturahmi. Ke kakek, ke paman, ke bibi, ke uwa hubungannya baik, itu silaturahmi. Ke teman, ya, ke saudara hubungannya baik, itu silaturahmi.
Anak-anak yang soleh-solehah, tolong dijawab. Apakah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang baik semua atau ada yang toksik juga? Siapa contohnya? Abu Lahab. Kira-kira Nabi masih menjaga silaturahmi dengan yang toksik atau diputus? Masih. Jadi setoksik apapun pamannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap baik kepada Abu Lahabnya. Ini yang kedua. Jadi buruknya orang lain, jeleknya perbuatan orang lain, jangan bikin kita jadi ikutan jelek. Jangan sampai orang ngejek kita, kita ngejek dia. Orang jahat ke kita, kita jahat ke dia, gitu ya. Orang menghina kita, kita menghina dia. Jangan sampai akhlak kita dikendalikan oleh akhlak orang lain. Jangan sampai perbuatan kita dipengaruhi perbuatan orang lain. Orang mau baik, orang mau jahat, kita tetap baik. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mau toksik, orang mau nggak toksik, saya tetap baik. Itu namanya watasilur rahim. Yang ketiga kata Nabi, kata Khadijah, wataksibul ma'dum. Kalau ada orang yang nggak punya, kau itu selalu berbagi kepadanya. Kalau ada orang yang kekurangan, Rasulullah selalu ngasih. Satu, jujur. Dua, silaturahmi. Yang ketiga, membantu orang yang tidak punya, ngasih orang yang nggak punya. Ini luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman kita kurang makannya, kita kelebihan makannya, kita kasih. Watuksibul ma'dum. Yang keempat, watuqrid dhaif. Nabi kalau ada tamu, kata Khadijah, Nabi kalau ada tamu itu sampai nggak mau pulang karena betah di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau teman lagi main ke rumah, teman itu sampai nggak mau pulang ke rumahnya, betah di rumah kita, itu berarti kita sudah nyontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak yang soleh-solehah, bapak ibu guru, sampai Allah itu menurunkan surat Al-Ahzab dalam tanda petik nyuruh sahabat yang lagi bertamu buat pulang. Pulang. Nyuruh buat pulang. Kenapa? Karena sahabat kalau sudah bertamu di rumah Nabi, mereka itu nyaman ngobrol dengan Rasulullah, nggak pengen pulang begitu. Kadang kita kalau misalnya sudah capek begitu ya, sambil ngelihat, udah malam ya, ngasih kode-kode supaya teman kita cepat pulang. Atau abis ini kamu mau kemana? Atau nanti kamu pulang jam berapa? Ngasih kode ke tamunya supaya cepat pulang, itu kita. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, ada orang bertamu, ada orang datang ke rumah Nabi, itu orangnya nggak mau pulang. Saya izin baca ayatnya ya. Nah, soleh-solehah buat kita semua. Ini ayatnya luar biasa. Jadi saking susahnya tamu untuk pulang, sampai yang nyuruh pulangnya bukan Nabi, Allah yang nyuruh pulang. Allah yang nyuruh pulang. Karena Nabi malu untuk nyuruh pulang. Di surat Al-Ahzab ayat saya ingin bacakan terjemahannya. Ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah Nabi kecuali diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Karena Nabi kalau kedatangan tamu itu pasti tunggu sebentar ya, saya siapkan dulu masakannya. Tunggu sebentar ya, saya sembelih dulu kambingnya. Tunggu sebentar ya, saya siapkan dulu sapinya. Tunggu sebentar. Jadi tamunya itu punya kebiasaan viral di mana-mana. Pokoknya kalau lapar kita bertamu ke rumah Nabi karena pasti disediakan makan. Dan semua orang tahu, pokoknya kalau pengen makan, bertamu saja, pasti dikasih makan di rumah Nabi, pasti dikasih makan. Pokoknya masakannya bebas, apapun yang ada. Pokoknya tidak ada tamu yang datang ke rumah Nabi yang gak disuguhi makanan apapun. Selalu disuguhi. Sampai akhirnya kata Allah, wahai orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah Nabi kecuali kamu diizinkan untuk makan
dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tapi jika kalian diundang, masuklah. Bila kalian selesai makan, keluarlah tanpa asyik memperpanjang percakapan. Kita biasanya kalau sudah makan, pengennya ngobrol begitu ya. Pengennya kan Masya Allah. Pengennya kita ngobrol-ngobrol kesana kesini. Kata Allah, kalau sudah selesai makan di rumah Nabi, pulang, keluar. Sesungguhnya yang demikian itu mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kalian keluar. Tapi Allah tidak malu menerangkan yang benar. Ya Masya Allah. Jadi Nabi itu bikin orang nyaman kalau lagi bertamu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, yang melihat dari jauh, wah, yang bergaul dari dekat, makin merasa dicintai. Setiap sahabat itu kalau ketemu Nabi, mereka bilang, jangan-jangan saya orang yang paling dicintai Rasulullah. Kayaknya saya deh orang yang paling disayangi Rasulullah. Kayaknya saya deh orang yang paling disukai Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi selalu memperlakukan orang itu, mereka istimewa. Semua orang istimewa di depan Rasul. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu berapa jumlah sahabat Nabi? Lebih banyak dari follower kita, lebih banyak dari subscriber di media sosial kita barangkali. Sekitar 200.000 jumlah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak sahabat Nabi dan semuanya nyaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa tadi perilakunya? 1, jujur. Saya sambil lihat waktu ya. 1, jujur. 2, dekat dengan keluarga, silaturahmi. Ke keluarga walau setoksik apapun tetap dijaga oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menjamu tamu, memuliakan tamu, memberi makan kepada tamu, membuat nyaman orang yang bareng dengan Rasulullah SAW. Yang keempat, memberi orang yang tidak punya, betul. Yang kelima ini luar biasa. Wa tahmilul kalla. Kalau ada orang yang merasa kesusahan, bukan uang tapi hati, dihibur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nana yang soleh-solehah pernah dengar cerita Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah yang tadinya budak. Nah itu Masya Allah. Jadi Nabi itu ada 4 anak. Anak kandung, anak tiri, anak asuh, anak angkat. Anak kandung, anak tiri, anak asuh, anak angkat. Walaupun sama sebutannya anak, tapi buat orang Arab zaman dulu, status anak yang diangkat itu di bawah. Apalagi sebelumnya dia budak. Zaid bin Harithah itu budak. Di kita mungkin gak ada yang namanya perbudakan. Alhamdulillah, zaman dulu masih ada perbudakan. Zaid bin Harithah itu dulunya budak. Dulunya diculik, dijual, dibeli, dihadiahkan, sampai akhirnya ke tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya nyari, keliling, bikin poster, bikin flyer, nyebar, broadcast semuanya. Siapa yang melihat Zaid kasih informasi, dapat hadiah dan seterusnya. Akhirnya ada yang ngasih tahu, oh Bapak Harisah, kalau Bapak Harisah nyari Zaid, Zaid itu ada di Mekah, di rumahnya Muhammad. Akhirnya bapaknya dan kakeknya itu ngumpulin uang, ya, berangkat dari Yaman, dari rumahnya ke Mekah, bawa uang. Sampai di Mekah ketemu, permisi, ya siapa? Saya Pak Harisah. Oh Pak Harisah yang mana ya? Saya Pak Harisah, bapak dari budak Anda wahai Muhammad. Oh sebentar, saya panggil dulu Zaidnya. Zaid, sini. Ada apa? Sini sebentar. Zaid kenal orang ini? Oh, bapak, kakek. Akhirnya mereka pelukan. Duduk di ruang tamu kalau bahasa kita. Kata Nabi, waktu itu belum jadi Nabi. Kata beliau, Bapak Harithah ada keperluan apa datang ke rumah saya?
Kata Pak Harisa, wahai Muhammad, saya sebagai bapaknya Zaid, kami sebagai orang tuanya Zaid, kami pengen bawa Zaid pulang. Tapi kami tahu Zaid itu sebagai budak Anda, jadi kami harus tebus. Ini uangnya, serahkan Zaidnya. Fair, ya. Rasulullah dapat uang, orang tuanya dapat Zaid, dibebaskan dari perbudakan. Tapi kata Nabi, Pak Harisa, pegang dulu uangnya. Kita tanya Zaidnya, kalau Zaid mau pulang, saya merdekakan tanpa pakai uang. Jadi nggak usah ditebus, pakai saja uangnya. Tapi kalau Zaid mau tetap tinggal di sini, saya nggak akan ngusir. Zaid mau tinggal di sini silahkan, Zaid mau pulang juga silahkan. Kita tanya Zaidnya, kalau Zaid mau pulang saya merdekakan, uang silahkan bawa pulang. Kata bapaknya, Anda sudah ngasih pilihan yang bagus wahai Muhammad. Mari kita tanya Zaid. Bapaknya percaya diri kalau anaknya bakal milih pulang. Zaid, sini. Silahkan pilih, mau tinggal di sini bersama majikan atau mau pulang ke rumah bersama orang tua. Nana yang soleh-solehah, kira-kira siapa yang dipilih Zaid? Jadi budak atau merdeka dan jadi anak? Bersama majikannya jadi budak atau bersama orang tuanya merdeka dan jadi anak? Zaid pilih mana? Ternyata kata Zaid, lihat bapaknya, lihat majikannya. Lihat bapaknya, lihat majikannya. Lihat bapaknya, lihat majikannya. Pak, saya mau di sini. Bapaknya marah, bapaknya sedih. Zaid, engkau lebih memilih perbudakan daripada jadi anak yang merdeka. Kata Zaid, dengar ya, ini kata Zaid. Pak, saya tidak pernah mengalami mendapatkan orang yang membuat saya nyaman seperti Muhammad meskipun saya sebagai budak. Belum jadi nabi. Belum jadi nabi. Kira-kira kalau ke budak saja senyaman itu, Zaid tidak merasa insecure. Zaid gak pernah merasa insecure di rumah Nabi Muhammad SAW. Tolong jawab, kira-kira bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan anak asuhnya, anak tirinya, dan anak kandungnya? Ini budak, ini anak asuh, ini anak tiri, ini anak kandung. Kata budaknya, Pak, saya nyaman di sini. Saya pengen jadi budak daripada saya pulang jadi anak. Bapaknya sedih. Dan Rasulullah SAW tahu kalau bapaknya sedih. Akhirnya kata Nabi, ayo kita keluar. Kita keluar ke masjid, ke Ka'bah. Ada apa wahai Muhammad? Ayo kita keluar dari rumah. Bukan untuk musir, keluar bareng. Di depan Ka'bah, orang-orang lagi beraktivitas. Kata Nabi, wahai ma'syara Quraisy, hai orang Quraisy, hai orang Mekah, tolong dengarkan, tolong saksikan. Ada apa wahai Muhammad? Tolong saksikan. Mulai sekarang Zaid bin Harithah saya merdekakan dan bukan jadi budak lagi. Dia jadi orang yang merdeka dan bukan jadi budak lagi. Kira-kira siapa yang senang? Ayahnya senang. Alhamdulillah. Oh, bukan alhamdulillah, karena belum jadi nabi waktu itu. Anak saya akhirnya tidak jadi budak lagi. Bapaknya senang, tapi bapaknya masih khawatir. Kalau anak saya nggak jadi budak, anak saya merdeka, berarti dia harus cari duit sendiri. Dia sudah dewasa, dia harus kerja sendiri dan seterusnya. Nanti dia nggak mau pulang. Masalahnya dia nggak mau pulang. Rasulullah tahu kesedihan bapaknya. Kata Zaid, dan mulai sekarang setelah Zaid merdeka, Zaid adalah anak saya. Zaid adalah anak angkat saya. Nasabnya Zaid bin Muhammad. Kata bapaknya, anak saya ada yang ngurus, Muhammad bapak angkatnya. Tapi biasanya manusia banyak khawatirnya. Walaupun bapaknya Muhammad, kalau Muhammad mati gimana? Anak saya gak bisa ngurus dirinya sendiri nanti. Kata Nabi, saya yang akan menjadi ahli warisnya dan dia yang akan jadi ahli waris saya.
Kalau saya meninggal, harta saya juga diwariskan kepada Zaid. Kalau Zaid meninggal dan punya harta, maka saya yang akan mewarisinya. Bapaknya, baiklah. Kalau begitu, pantas anak saya nyaman di rumah Muhammad. Bapaknya saja yang baru ketemu itu sudah dihibur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas kalau Zaid betah di sini. Pantas kalau Zaid nggak mau pulang. Pantas kalau Zaid pengen dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan itu ke budaknya. Bayangkan kalau ke anak kandungnya. Sampai Masya Allah. Kata Fatimah, sebentar lagi waktu kita. Nabi itu kata Fatimah radhiyallahu anha, setiap Fatimah datang, misalnya Siti Fatimah pulang ke rumah, pulang sekolah ke rumah, Nabi lagi duduk di kursi misalnya. Kalau Fatimah datang, Nabi itu berdiri dari kursinya, Nabi ke pintu, Nabi pegang tangan Fatimah, kemudian dicium tangannya. Jadi kebiasaan itu dilakukan Nabi. Dan akhirnya kalau Nabi datang ke rumah Fatimah, Fatimah lagi duduk, Siti Fatimah lagi duduk, Rasulullah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ini Bapak Muhammad. Fatimah langsung berdiri, jalan ke pintu, dibukain pintunya, dicium tangannya. Mudah-mudahan kebiasaan ini selalu kita jaga. Misalnya anak-anak yang soleh-solehah lagi main HP, lagi nonton TV, bapaknya pulang, ibunya pulang, abi uminya pulang, bangun dari tempat duduknya, jalan ke pintu, cium tangannya, ajak untuk duduk. Itu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Terakhir, apa tadi? Fisiknya menarik perhatian untuk orang pada masanya. Terima kasih sudah diingatkan. Bukan untuk rasis, betul. Karena Bilal, punten, mana yang lebih mulia, mana yang lebih menarik? Putihnya Abu Lahab atau hitamnya Bilal? Mana yang lebih menarik? Tah itu. Bilal bin Rabah lebih mulia daripada Abu Lahab. Walaupun Bilal bin Rabah asalnya dari Afrika, kulitnya hitam dan mantan budak. Walaupun Abu Lahab itu orang kaya, walaupun kulitnya putih, tapi kalau tidak beriman ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada kebaikan, gak ada keistimewaannya. Turun, terima kasih. Satu, fisiknya menarik, melihatnya insya Allah kita akan tertarik. Yang kedua, perilakunya. Yang ketiga, anak-anak yang soleh-soleha, apa tadi yang ketiga? Masih ingat? Hartanya. Rasulullah kaya atau miskin? Rasulullah fakir atau berada? Kata Allah, Rasulullah berada. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Dari mana Nabi dapat harta yang banyak? Dari bekerjanya, dari berdagangnya, dari berbisnisnya, dari berjihad dapat ghanimahnya, dari kerja kerasnya Rasulullah dapat harta. Saya pernah baca buku, Bapak Ibu yang saya muliakan, anak-anak yang soleh-solehah, judul bukunya Harta Nabi. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Amwalun Nabi, harta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dapat gelar doktor. Dan buku ini aslinya disertasi. Jadi disertasinya direkomendasikan untuk dicetak, disebarkan. Dan beliau sangat rinci. Aset Nabi Muhammad, kendaraan Nabi Muhammad, harta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa saja. Sangat banyak. Ada yang tahu ontaknya Nabi? Siapa, apa namanya? Yang pertama ada namanya Qaswa, yang kedua ada namanya Abba. Abba itu
Salah satu onta Nabi bukan cuma punya satu, ada beberapa ontanya. Onta Aqbah itu onta Nabi yang paling cepat pada masanya. Jadi bukan supercar ya, super camel. Onta yang paling cepat. Jadi nggak ada yang bisa ontanya itu nyusul unta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ontanya paling cepat, paling kuat, kudanya paling cepat. Ada yang tahu Nabi punya berapa pedang? Ada 9 pedang. Nabi punya 9 pedang. Nabi punya banyak baju besi, baju perang, dan ya, Nabi punya pakaian yang kata sahabat, saya pernah melihat Rasulullah pakai baju berwarna merah, bajunya impor dari Yaman. Sampai kata sahabat, saya melihat bulan purnama, saya melihat Nabi lebih indah pakai pakaian yang warna merah itu daripada bulan purnama. Jadi kalau bicara harta, Rasulullah orang berada, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dermawan dengan hartanya. Rasulullah sangat ringan tangan, Rasulullah mudah untuk berbagi. Anak-anak yang soleh dan solehah, fisiknya menarik, akhlaknya menarik, hartanya juga menarik. Dan kalau ada orang yang tidak jatuh cinta ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu masalahnya cuma satu, tidak kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Masih ada waktu? Masih. Sekarang begini, Pak Ustadz, memang Rasulullah cinta gitu ke kita? Apakah Rasulullah cinta ke kita? Siapa yang lebih dulu? Siapa yang lebih dulu? Nabi cinta ke kita duluan atau kita cinta ke Nabi duluan? Kita dulu atau Nabi dulu? Ya, ya. Mana yang lebih duluan cinta? Orang tua ke anaknya atau anak ke orang tuanya? Jauh sebelum kita ada, jauh sebelum kita masih dalam kandungannya, jauh sebelum kita lahir ke dunia, orang tua sudah cinta ke anaknya. Kita ini cuma membalas cinta orang tua. Betul? Kita ini cuma membalas cinta orang tua. Kita ini cuma membalas cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya Nabi, apa tandanya cinta? Orang kalau sudah cinta itu rindu. Cinta ke orang tua pasti kangen kalau berpisah dengan orang tua. Cinta ke kakaknya, saudaranya yang lagi merantau, yang lagi kuliah di luar negeri, kangen sama kakaknya, pengen nelpon sama kakaknya. Nabi cinta ke kita, Nabi cinta ke kita. Sampai saking kangennya, Nana yang soleh-solehah, saking rindunya, Nabi itu pernah nangis. Pernah dengar cerita ini ya? Nabi nangis karena pengen ketemu kita. Nabi nangis karena ingin ketemu umatnya. Sampai tangisan Nabi itu bikin para sahabat cemburu. Nabi nangis, kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa nangis? Saya kangen. Kangen ke siapa ya Rasulullah? Kangen ketemu saudara-saudara saya. Ya Rasulullah, kami kan saudara-saudara Anda. Kami kan saudara Anda juga, kata para sahabat. Kata Nabi, kalian sahabat saya. Yang saya rindukan saudara-saudara saya. Ya Rasulullah, siapakah orang yang kau rindukan itu? Ya Rasulullah, siapakah saudara-saudaramu itu? Kata Nabi, yang saya rindukan adalah orang yang hidup setelahku, beriman kepadaku, mengikuti ajaranku, walaupun tidak pernah melihatku. Beriman kepadaku, hidup setelahku, beriman kepadaku, mengikuti ajaranku, padahal mereka tidak pernah melihatku. Terus kata Nabi, dan saya akan menunggu pertemuan dengan mereka di telagaku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, gimana kenal dengan mereka padahal engkau juga gak pernah ketemu mereka? Nana pernah pesan ojek online? Gimana caranya kita kenal kalau ini yang menjemput kita padahal kita gak pernah ketemu?
lihat plat nomornya, lihat wajahnya, sama nggak fotonya, betul? Tapi itu ada aplikasi. Kalau di akhirat Nabi pengen ketemu umatnya, kata para sahabat, ya Rasulullah, gimana cara engkau kenal dia, kenal mereka, dan mereka kenal Anda? Kata Nabi begini, kalian bisa memisahkan kuda putih dari kuda hitam? Kata para sahabat, bisa ya Rasul. Kata Nabi, di akhirat mereka akan bercahaya, di akhirat mereka akan bersinar bekas dari air wudunya. Jadi kalau ingin dikenal oleh Nabi Muhammad SAW di akhirat, tolong dijaga wudunya. Salah satu amal soleh. Menjaga wudu bukan berarti kalau mules nggak ke toilet. Menjaga wudu artinya kalau mules silahkan ke toilet, kalau pengen buang air silahkan ke toilet. Setelah itu wudu lagi. Setelah itu wudu lagi. Jadi Nana yang soleh-solehah, Bapak Ibu yang saya muliakan, siapa yang lebih dulu kangen? Kita ke Nabi atau Nabi ke kita? Nabi ke kita. Pertanyaannya, apakah kita sama kangennya ke Nabi seperti Nabi kangen ke kita? Atau jangan-jangan kita membiarkan cinta Nabi bertepuk sebelah tangan? Nabinya kangen, kitanya biasa-biasa. Nabinya cinta, kitanya lempeng-lempeng saja. Nabinya suka, umatnya enggak. Nabinya pengen ketemu, tapi kitanya nggak pengen ketemu, cuek bebek, abai, ya, nggak peduli dengan Rasulullah SAW. Minimal, Nana yang soleh-solehah, minimal saat kita sedang bersolawat, lagi sholat, ya, solawatnya lebih dihayati lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, sambil dibayangkan Rasulullah SAW yang sudah sambil dibayangkan cintanya Nabi, kangennya Nabi, rindunya Nabi ke kita semuanya. Jadi ini sedikit secuil ya, kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang sangat mudah untuk dicintai, yang sangat mencintai kita. Tinggal kita, mudah-mudahan kita bisa jatuh cinta ke Nabi Muhammad. Makin kenal makin cinta, tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka kita kenalan dengan Nabi Muhammad. Baca sejarahnya, baca ceritanya, baca biografinya, baca kehidupannya. Mudah-mudahan kita makin jatuh cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja mungkin yang bisa disampaikan anak-anak ya. Memang harus sering. Tadi saya sarankan baca buku apa tadi? Kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul bukunya kalau di bahasa Arab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Buku itu lengkap. Di buku itu lengkap. Dari mulai rambut, dahi, mata, hidung, pipi, jenggot, pundak, dada, rambut, cara jalan, cara makan, cara tidur, cara ngomong, makanan favorit, minuman favorit, kemudian semuanya lengkap. Dan yang menarik di buku itu apa? Bab terakhirnya, bab penutupnya, bab bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah yang menulis bukunya itu, kalau kalian sudah selesai baca semuanya, mudah-mudahan kebayang-bayang Nabi Muhammadnya, dan semoga pas tidur bisa bermimpi bertemu dengannya. Apa nama judulnya tadi? Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Terjemahan bahasa Indonesianya ada yang menerjemahkan mengungkap kepribadian Nabi Muhammad. Sekarang sudah banyak, bisa dicari di Google. Kalau penasaran seperti apa fisiknya Nabi, seperti apa cara bicaranya Nabi, seperti apa cara tidurnya Nabi, semuanya lengkap. Semoga bermanfaat yang
yang singkat ini ya. Semoga bikin kita makin cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun, terima kasih untuk semua perhatian. Saya kembalikan ke MC, ke moderatornya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mana moderatornya? Barangkali ada door prize, mau hadiah? Hadiahnya mau apa? Nah, itulah aspirasi dari murid. Saya kembalikan dulu ya ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas materi yang sangat-sangat bermanfaatnya. Tepuk tangan saya lagi semuanya. Kira-kira dari teman-teman yang di sini ada yang mau ditanyakan gak nih ke pemateri spesial kita hari ini? Ada yang mau nanya gak? Kok kenapa enggak? Iya, kalian mau nanya? Ayo tanya. Mumpung lagi ada ini. Iya, mumpung lagi ada. Betul. Bertanya biar tahu lebih banyak lagi. Bener gak, Naj? Betul. Oh, mau dia lagi? Ya udah, boleh banget. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Ahmad Salman Al-Jabari. Saya ingin bertanya, bapaknya lulusan mana? SD-nya, SMP-nya, SMA-nya? Boleh lah, terserah. Spesifik dong. Siap. SMA aja deh. SMA. Saya kuliahnya zigzag itu bukan kuliah, sekolahnya. Jadi SD kelas 1 kelas 2 itu di SD Ciberem 3 Andir, Bandung. Kelas 3 kelas 4 di Depok, tinggal sama bibi, tinggal sama adiknya ibu gitu. Jadi dari kelas 3 kelas 4 sudah belajar mandiri lah, kelas 3 kelas 4 di salah satu sekolah Islam di Depok. Kelas 5 kelas 6 pindah lagi ke Bandung di SD Garuda 4 di Andir. Jadi 1 2 negeri, 3 4 SD Islam, 5 6 negeri, SMP pesantren di Bekasi 3 tahun, SMA negeri Islam, SMA di SMA 5 Bandung negeri. Setelah lulus SMA ke Mekah, Ummul Qura, lulus dari Mekah ke Australia. Jadi nggak tahu jalurnya begitu, takdirnya sejauh ini begitu. Negeri Islam, Mekah, Australia sekarang Indonesia, nggak tahu dari Indonesia kemana lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau SMA-nya SMA 5 Bandung seperti itu. Cukup? Udah lagi. Makasih ya. Sama-sama. Sekarang terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sekarang ada yang mau nanya lagi dari yang akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Nama aku Nailah Prasetya Firmansyah dari kelas 7 AF, sama kayak Ahmad tadi. Mau nanya, kalau misalkan rumahnya Rasulullah itu kelihatannya kayak gimana? Rumahnya Nabi waktu di Mekah di rumah Khadijah. Khadijah itu kan
orang kaya raya luar biasa, rumahnya luas untuk ukuran orang pada zamannya. Rumahnya mungkin semasjid inilah kalau yang di Mekah itu, agak luas sedikit sampai ke batas dinding ini, sampai ke tiang-tiang itu yang di Mekah. Tapi rumah Rasulullah yang di Madinah itu lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena Nabi waktu di Madinah itu jadi presiden kalau bahasa kita, jadi pemimpin, jadi pejabat. Kok bisa sebelum jadi pejabat kaya, bagus rumahnya, setelah jadi pejabat malah jadi biasa-biasa? Karena saat Nabi jadi pejabat, Nabi harus bisa merakyat. Ya, Nabi nggak pengen kelihatan lebih dari yang lain. Sampai kata Hasan Al-Basri, beliau seorang tabi'in, saya pernah masuk ke rumah istri Nabi dan saya bisa pegang atapnya langsung. Jadi kalau jijit atapnya itu kepegang. Jadi tingginya mungkin sekitar 2 meter lah kurang lebih. Sekitar 2 meter. Jadi rumah Nabi waktu di Madinah itu ada satu komplek, terus disekat-sekat kayak kos-kosan. Kalau di Madinah kayak kos-kosan 1, 2, 3, karena rumah Nabi ada 9, tapi kayak kos-kosan. Kalau di Mekah 1, tapi besar rumahnya dengan Khadijah. 1 tingkat, bukan 2 tingkat. Kalau lagi sholat, misalnya Rasulullah lagi tahajud, istrinya lagi tidur, itu kaki istrinya sampai melintang di depan Rasulullah lagi sholat. Jadi mungkin ukuran rumahnya ya bisa dibayangkan lah ya, begitu ya. Kalau kamar kos-kosan seperti apa? Yang jelas bukan 6x6, yang jelas ukurannya bukan 10x12, begitu. Ukurannya kalau Nabi lagi sholat malam, kakinya Aisyah itu sampai ngehalangin Rasulullah SAW. Jadi kalau Nabi mau sujud, kakinya dipegang dulu, kakinya diangkat. Nanti kalau Nabi sudah berdiri, kakinya lurus lagi. Seperti itu rumahnya. Makasih Ustaz. Sama-sama. Ini yang terakhir yang mau nanya, Viola mau? Satu lagi. Oh, Alfa. Oke, boleh, silahkan Alfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kasih tahu saya satu amalan aja yang bikin sekiranya saya sukses dunia akhirat. Ini bukan cuma buat Alfa tapi buat semuanya ya, karena semuanya pasti pengen membanggakan orang tua, pengen sukses dunia akhirat. Tanya ke orang tua masing-masing. Jangan tanya ke saya ya. Tanya ke orang tua masing-masing. Tanya ke bapaknya, tanya ke ibunya, tanya ke abinya, tanya ke uminya. Abi, umi, bapak, ibu, pengen saya jadi seperti apa? Karena kalau orang tua sudah ridho, Allah pasti ridho. Kalau Allah ridho, pasti apapun yang kita suka Allah kasih. Apapun yang terbaik untuk kita Allah kasih. Yang punya kunci sukses itu Allah. Yang membuat kita mudah untuk bisa sukses itu Allah. Suksesnya terserah ya, mau sukses bisnis, mau sukses usaha, mau sukses kalau sudah besar mungkin berumah tangga, sukses apapun. Tapi yang jelas pastikan orang tua kita itu ridho. Tanya ke orang tua, mah, pa, bi, umi, bapak, ibu. Bapak ibu pengen saya jadi orang seperti apa? Bapak ibu pengen saya kayak gimana? Kalau kata abi uminya, kalau kata bapak ibunya, AA Alfa, Bang Alfa. Kalau Bang Alfa setiap pagi bisa bangun sholat subuh berjamaah di masjid soft pertama, Bapak Umi pasti, Bapak Ibu pasti bangga. Itu saja kerjakan. Jadi buat orang tua ridho, pasti Allah ridho. Allah kalau sudah ridho, kita sukses dunia akhirat, insya Allah. Itu amalannya. Gitu ya. Tanya ke orang tuanya.
Jadi kalau saya bilang saum Senin Kemis, bisa, tapi mungkin nggak cocok di semua orang. Yang cocok di semua orang itu anak-anak tanya ke orang tuanya. Itu yang paling cocok begitu ya. Nanyanya begini. Kalau panggilannya Abi Umi, Bi, tadi disuruh sama Pak Ustadz di sekolah, disuruh nanya, kalau Abi sama Umi pengennya Teteh, pengennya aku jadi orang kayak gimana? Kalau kata Abi Uminya kayak tadi misalnya, kerjakan itu. Teteh pokoknya kalau bisa, kalau ibu itu seneng kalau Teteh di rumah main HP-nya cuma setengah jam. Misalnya, apa yang bikin orang tua seneng, kerjakan. Insya Allah sukses dunia akhirat. Bapak seneng kalau AA, kalau Ade itu setiap pagi beresin kasurnya sendiri, setiap pagi ngerapihin kamarnya sendiri, setiap pagi misalnya ngambil makan sendiri, cuci piringnya sendiri, Bapak senang. Kalau itu kata orang tua kita, kerjakan itu. Orang tuanya rito, Allahnya rito, dunia akhiratnya sukses insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Alfa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Agenda ngobrol perkara Islam hari ini telah terlaksana dengan lancar. Semoga kita mendapatkan banyak hal yang bermanfaat dari kegiatan hari ini. Terima kasih.